وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan tidak bosan-bosannya kita untuk mengkaji akidah yang sahih, mengkaji tauhid yang lurus, yang benar, karena yang paling berharga dalam hidup kita, yang paling mahal dalam agama kita adalah lurusnya akidah. Seorang ketika merasa sesuatu itu berharga, maka dia akan menjaganya. Ya. Ketika merasa harta itu yang berharga, uang misalnya, dia akan dijaga. Tidak mungkin disimpan di tempat yang sembarangan. Dia akan disimpan di dompetnya, di lemari. Ya. Demikian pula kalau kehormatan, harga diri, hal yang paling berharga, maka dia akan jaga. Akan jaga istrinya, ibunya, anak perempuannya. Ya. Nah, termasuk kalau yang paling berharga dalam agama kita adalah tauhid yang benar, akidah yang lurus, maka tentu kita akan senantiasa menjaga. Khususnya ketika kita hidup di zaman banyaknya penyimpangan dalam akidah. Ya. Maka ini sebagai motivasi untuk kita tidak bosan-bosan mengkaji tauhid. Kalau sudah khatam kitab tauhid pun ngaji lagi kitab akidah, ya. Dan terus demikian. Dan kita ada di bab ke-14, di mana bab ini Allah menjelaskan kepada kita tentang dalil beribadah itu, diantaranya adalah menunjukkan keagungan Allah sebagai pencipta. Maka yang pantas diibadahi adalah harus zat yang telah menciptakan, memberi rizki, ya. Menciptakan, menghidupkan, memberi rizki. Terus yang kedua, pendalilan ibadah dalam Quran adalah dengan cara Allah menyebutkan kelemahan-kelemahan sembahan yang disembah selain Allah, ya. Seperti di ayat pertama, ya, yang sudah kita baca di surah Al-A'raf. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah pantas, yakni mereka menyekutukan Allah dengan beribadah kepada selain Allah, zat yang tidak mampu menciptakan sesuatu pun. Jadi pendalilan Allah dalam Quran tentang wajibnya ibadah kepada Allah, yang pertama apa? Dengan rububiyah. Jadi Allah yang menciptakan, menghidupkan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat semacam itu banyak dalam Quran. Jadi beribadahlah wahai manusia kepada Allah, zat yang telah menciptakan. Ya kan? Jadi pendalilan Allah dalam Quran memerintahkan kita beribadah itu, satu dengan rububiyah, ya, menyatakan Allah yang telah menciptakan, menghidupkan, mematikan. Yang kedua apa? Yang kedua, dalil menunjukkan lemahnya semua sesembahan-sembahan selain Allah, ya. Seperti pada bab ini, para jemaah. Seperti pada bab ini. Baik, kita lanjutkan sekarang, mungkin masuk ke hadis, ya. Sudah semua? Masuk hadis. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala wa fi sahihi, dan di dalam kitab sahih, maknanya ini sahih Bukhari. Oh, faedah belum? Faedah. Mustafad minal ayah. Baik. Munasabatul ayat lil bab sudah, ya. Ini keterkaitan ayat dengan bab. Belum. Makna al-ijmali sudah? Belum juga. Baik. Sekarang baca al-makna al-ijmaliyu lil ayah. Makna
global terhadap ayat. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan an hali, tentang keadaan al-mad'uin, tentang keadaan al-mad'uin yang diseru, diibadahi, dimintai tolong, dimintai syafaat dan semisalnya, itu al-mad'uin. Min dunihi, selain Allah, minal malaika, dari kalangan para malaikat. Jadi Allah mengkabarkan tentang keadaan yang disembah selain Allah dari kalangan malaikat, wal anbiya'i, dari kalangan para nabi, dan juga wal asnam, sama, berhala, ya, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya dari yang disembah selain Allah. Bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim, yaitu yang menunjukkan kepada lemah dan ketidakmampuannya mereka. Jadi tidak pantas disembah, diibadahi. Wa nahum, dan bahwasanya mereka qadin tafat anhumu asyurut, ya, bahwasanya mereka itu tidak terdapat pada mereka asyurut, syarat-syarat, allati la budda an takuna minal mad'u, yang harus dimiliki oleh yang disembah. Apa syarat yang harus dimiliki? Memiliki hak rububiyah, yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ya. Mungkin makhluk juga bisa memberi rizki, tapi kan hakikat yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk sendiri diberi rizki oleh Allah. Taib, apa itu syaratnya? Wahya mulku ma tuliba minhu, yakni memiliki apa yang diminta. Kalau minta rizki, punya rizki. Minta keselamatan, bisa memberikan keselamatan. Terus wasama'ud du'a, dan mendengar doa. Mendengar ini dua cuma, mendengar biasa dan mengijabah. Makna mendengar ada dua. Mendengar yakni idrakul masmu'at, ya, menjangkau pendengaran, ini mendengar biasa, dan yang kedua al-ijabah, mengijabah. Maka kalau mayit mendengar, para jemaah, ya, seperti mayit mendengar orang yang mengantarkan jenazahnya, ya kan? Atau ketika mengucap salam, mayit mendengar misalnya. Itu pendengaran yang tidak istifadah, pendengaran yang hanya sekedar mendengar, yang tidak memberikan faedah. Faedahnya apa? Bisa menjawab, ya. Cuman sekedar mendengar tok, dan juga mendengar pendengaran alam barzah yang beda dengan pendengaran dalam kehidupan alam dunia. Wal qudratu, dan juga di antara syarat adalah kemampuan ala istijabatihi, untuk mengijabah permintaan makhluk. Nah, itu tidak dimiliki oleh malaikat, tidak dimiliki oleh para nabi, oleh wali-wali, apalagi oleh berhala, ya. Maka ini menunjukkan berjemaah bahwa ketika yang turun di sepertiga malam itu bukan malaikat, karena malaikat tidak bisa mengijabah doa. Sementara dalam hadis itu disebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Faqala, lalu berkata. Siapa yang berkata? Allah di situ. Faqala man yad'uni fa'astajibala, man yas'aluni fa'utiya, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang doa aku ijabah. Tuh. Jadi yang turun bukan malaikatnya, tapi Allah, karena yang mampu mengijabah doa adalah Allah. Maka ta'wil Asy'ariyah yang mengatakan yang turun bukan Allah tapi malaikatnya, nah itu tidak benar. Karena di sini juga saya mengatakan syarat untuk diibadahi, disembah itu al-qudrah ala istijabatihi, ya, memiliki kemampuan untuk mengijabah. Maka famata udima syartun, maka kapan saja ketika syarat tidak terpenuhi, batala an yakuna mad'uwan, maka batilah sesuatu untuk diseru, disembah, diibadahi. Fa kaifa idza udimat, nah, kalau satu tok, ya, syarat tidak terpenuhi, batal. Maka bagaimana idza udimat kulluha, bagaimana kalau semua syarat tidak terpenuhi sama sekali, seperti syarat-syarat yang ada pada makhluk ketika disembah, diibadahi.
Jelasnya, ini munasabah al-ayah lil bab. Kaitan ayat dengan bab apa? Anna fiha al-burhanul qati', anna fiha al-burhana al-qati'a ala butlan syirik. Bahwa di dalam ayat terdapat burhan. Burhan itu apa kemarin? Bukti atau dalil al-qati' yang pasti ala butlan syirik, atas kebatilan kesyirikan. Waraddu 'alal musyrikin, dan ayat ini sebagai bantahan waradda, ya. Waradda 'alal musyrikin, dan bantahan terhadap kaum musyrikin. Jelas ya? Ini salah satu sisi pendalilan Allah dalam Al-Qur'an ketika memerintahkan beribadah hanya kepada Allah. Apa itu? Allah menyebutkan kelemahan-kelemahan makhluk yang disembah selain Allah. Terus yang kedua apa? Allah menyatakan rububiyahnya. Jadi Allah menyebutkan rububiyah itu hanya sekedar untuk hujjah, ya. Hujjah wajibnya beribadah kepada Allah. Baik. Ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil dari ayat? Awalan butlanu syirki bidalilil qati' wal burhanil wadih. Batilnya kesyirikan dengan dalil yang pasti, ya. Semacam ini nih bisa juga dengan dalil akal, gitu cuma. Perhatikan ini. Kita ahli sunnah selalu mengatakan bahwa akal itu bukan dalil dalam beragama, apalagi dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah gaib. Apa maksudnya? Kita harus tambahkan perkataan akal itu bukan dalil istiqlalan, secara independen tersendiri, atau ibtidaan, secara pada awalnya, enggak. Tapi kalau tabaan, akal berdalil dalam rangka mengikuti nakal, mengikuti wahyu, itu baru boleh. Berapa banyak dalil adanya Allah dengan akal? Nah, termasuk lemahnya sesembahan selain Allah yang tidak pantas disembah seperti ini juga dengan seakal, secara akal kan. Kalau makhluk nggak bisa memberikan apa yang diminta oleh makhluk, ya kan? Malaikat nggak bisa memberikan apa yang dimintanya, secara akal juga kan berarti tidak pantas disembah. Apalagi berhala, apalagi kuburan, apalagi pohon keris, Nyi Roro Kidul, ya secara akal. Apalagi sapi, kotoran sapi loh diemut, diminum. Jadi secara akal pun batil kalau itu sebagai sesembahan, gitu loh cuma. Boleh tidak berdalil dengan akal? Boleh kalau tabaan, bukan istiqlalan, ya, tapi sebagai pengikut. Mengikut apa? Mengikut wahyu. Kita tidak menafikan dalil dengan akal. Bahkan pendalilan itu terkadang ada 5 dalil. 1 wahyu, Quran, sunnah. 2 dalil itu fitrah, naluri. 3 dalil itu akal. 4 dalil itu hisi, panca indera, juga sebagai dalil. Enggak masalah. Hanya ahli sunnah menempatkan wahyu itu nomor berapa? Ibtidaan, nomor pertama. Yang lain-lain melok kepada wahyu. Nah, ahli bid'ah itu menjadikan akal nomor 1, wahyu nomor 17. Kan ditolak sifat Allah, walaupun ada wahyunya. Allah punya tangan, kata wahyu, tapi kata akal enggak, ditolaknya. Itu kesesatan ahli bid'ah, kaum aqlaniyun dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, paling buruk lagi Jahmiyah, Mu'tazilah ketika menolak sifat, ya. Itu semua mereka adalah kaum yang menggunakan akal, maka disebut ahlul kalam oleh para ulama. Ilmu kalam itu seperti itu, ilmu filsafat. Ini ilmu yang mengedepankan akal dalam berdalil dalam masalah agama, ya. Jadi kata mereka sifat-sifat itu ditolak karena ada masuk akal. Masa Allah punya sifat kayak makhluk, ya. Terus kalau kata Asy'ariyah, kenapa sifat cuma 7 yang lainnya? Karena yang 7 masuk akal, yang lain tidak masuk akal, ya. Jadi demikian. Maka dalil adanya Allah dalil akal. Bahkan penetapan sifat Allah dengan akal juga, iya. Kita nggak menafikan sifat-sifat yang ditetapkan, jemaah. Ada yang ditetapkan sifat Allah dengan akal. Contohnya sifat apa? Sifat hidup, sifat al-hayah, sifat hidup Allah dengan akal, ya. Karena secara akal Tuhan itu kan tidak mungkin mati secara akal. Cuman kita menetapkan sifat hidup bukan akal nomor 1 yang ditetapkan, tapi ayat dulu,
Allah dulu, Quran dulu, hadis dulu, barulah secara akal. Dan ada sifat Allah yang kita bisa, yang tidak bisa kita tetapkan dengan akal. Contohnya apa? Maka ada sifat itu, sifat khabariyah, ya kan? Ada sifat ma'nawiyah, sifat Allah khabariyah. Yani penetapannya hanya dengan wahyu, kabar. Kalau akal nggak bisa. Seperti sifat turun, ya. Seperti yang bisa dengan akal itu sifat-sifat ma'nawiyah, seperti sifat hidup Allah, sifat berkuasanya Allah, sifat berilmunya Allah. Karena secara akal tidak mungkin Tuhan itu bodoh, tidak mungkin Tuhan itu lemah, ya kan? Secara akal. Jadi penetapan sifat dengan akal, naam, tapi akal yang taba'an lil wahyi, akal yang ngikut wahyu. Itu cuma. Nah sekarang di sini batilnya kesyirikan dengan dalil yang qati', yang pasti, ya wahyu ya akal. Wahyu ya ini Allah berfirman. Banyak dalam Quran Allah berfirman tentang lemahnya sesembahan selain Allah, termasuk Nabi Ibrahim ketika berhujah dengan kaumnya, dengan ayahnya, dengan kaumnya. Bagaimana kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong? Secara akal. Ibrahim mengajak debat kaumnya dengan akal. Kadang-kadang kita demikian jemaah. Kadang seseorang harus disadarkan ya dengan dalil akal, tapi tetap kita mengutamakan apa? Wahyu. Kita bacakan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, lalu kita sampaikan hujah-hujah secara akal. Konon sebagaimana Imam Abu Hanifah pernah debat dengan orang ateis, diajak debat. Kata Imam Abu Hanifah, ya sudah ketemuan, ya, besok atau kapan dijanjikan. Lalu orang ateis datang, Imam Abu Hanifah telat datangnya, sengaja dibuat telat oleh Imam Abu Hanifah. Lalu ditanya, kenapa Imam kamu kok telat? Itu loh tadi saya mikir kok tadi ngelihat ada kapal, dia jalan, terus barang-barang yang ada di kapal itu dia di dermaga, sudah begitu barang-barang diturunkan, tapi tak lihat itu kapal nggak ada nakodanya, terus barang turun tidak ada ABK-nya yang menurunkan barang. Itu yang membuat saya bingung, kata Abu Hanifah. Kata orang-orang itu, kamu gila tak? Masa kapal ono jalan tidak ada nakodanya, masa jalan dewe? Dia kan orang ateis itu meyakini apa? Bahwa alam semesta ini nggak ada pencipta. Itu cuma. Anta majnun, katanya, kamu gila Imam, katanya. Masa ada kapal terus barang bisa turun lalu kapal jalan lagi sendiri tanpa nakoda? Ini majnun kamu, katanya. Lalu kata Imam, sengaja dia untuk apa namanya? Menyela apa namanya? Ya. Sengaja untuk memancing sebenarnya. Kata Imam Hanifah, subhanallah, kalian ingkari adanya langit bumi tanpa pencipta, sementara kalian menganggap gila ada kapal jalan sendiri, sementara langit bumi alam semesta ini tanpa ada pencipta. Maka fabuhitalladzi kafar, maka kagetlah orang-orang kafir tersebut. Yani dia telah menjawab hujahnya sendiri. Jadi yang gila siapa? Ya. Nah, demikian. Jadi terkadang perlu diajak ya berbicara orang-orang terkadang ya dengan menggunakan akal, namun kita tetap mengedepankan wahyu wal burhanil wadih, dan dengan dalil bukti-bukti yang jelas. Sanian, yang kedua, bayanus syurutil lati yajibu tawafuruha, ya, penjelasan syarat-syarat. Jadi ayat itu menjelaskan syarat-syarat yang allati yajibu, yang wajib tawafuruha, dipenuhinya, fi al-mad'u, ya, al-mustaghathi bihi, bagi yang mau disembah atau yang mau dimintai pertolongan atau yang mau diibadahi. Syarat, wahya, syaratnya apa? Syaratnya saya menyebutkan di sini sebagaimana dalam ayat ada 3. Al-alif mulkuhu lima tuliba minhu, memiliki kemampuan, kekuasaan untuk bisa memenuhi apa yang diminta. Kalau hamba minta rizki, ya yang disembah ini harus mampu sebagaimana Allah.
Nah kalau dia tidak mampu memberi rezeki, minta sembuh, nggak mampu memberi kesembuhan, maka tidak pantas. Itu syarat yang pertama, berarti hilang. Asyartu tsani al-ba, yang kedua, sama'uhu lid-du'ai man da'ahu. Mendengar ini termasuk makna mengijabah, yang mendengar terhadap doanya, man da'ahu, orang yang berdoa kepadanya. Itu syarat kedua, mengijabah. Al-jim yang ketiga, al-qudratu ala ijabatihi, ya, dan kemampuan untuk memenuhi yani hajatnya, kebutuhannya, ya. Ini bayanus syurut allati yajibu tawafuruha fil mad'uwi al-mustaghathi bihi. Nah, kemudian salisan yang ketiga apa faedahnya dari ayat tadi? Annal aqidata mabnaha 'alal burhani wal yaqin. Bahwa akidah itu mabnaha, dibangunnya 'alal burhan, di atas dalil. Dan akidah para jemaah, akidah Islam ini itu bukan dibangun di dasar ijtihad, beda dengan fikih. Karena akidah ini harus perkara-perkara yang qat'i, pasti, sehingga pendalilannya hanya Quran, Sunnah, namun tetap masih kurang. Quran, Sunnah juga tetap masih kurang, tapi Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf hadhil ummah. Karena banyak orang yang menetapkan akidahnya dalilnya Quran, hadis, namun bukan pemahaman para salaf. Seperti contoh ahlu ta'wil, ya, ketika menetapkan tangan Allah, tangan diartikan nikmat atau kekuasaan, ini tidak ada pemahaman salaf yang seperti itu, jemaah. Tidak ada, wala sahabat, wala tabi'in, wala imam yang 4, nggak ada. Padahal dibacakan oleh mereka nanti ayat, iya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, tapi tangan katanya nikmat. Dibacakan ayatnya, hadisnya dibacakan, yanzilu, mereka baca hadisnya, Allah turun, tapi maksud turun malaikatnya. Padahal tidak ada pemahaman para salaf yang menerjemahkan demikian. Jadi sebenarnya akidah ahli bid'ah dalam masalah akidah ini akidah yang nyeleneh. Sementara akidah salaf itu akidah yang mayoritas, akidah yang dari zaman ke zaman, dari turun temurun terus diwariskan oleh para salaf dahulu. Antum lihat kitab akidah ratusan loh jemaah. Bahkan kitab akidah dengan nama sunnah, ya, usul sunnah, syarah sunnah, itu Imam Al-Khalal, Imam Ahmad, imam banyak yang menulis akidah dengan nama sunnah. Dan antum lihat isinya semuanya gak ada beda. Padahal itu beda zaman, beda waktu, beda pengarang, tidak ada kesepakatan, beda tempat juga, jauh-jauh, ada yang di ujung bumi, di timur, di barat bumi, nulis akidah, isinya semua sama. Berarti itu menunjukkan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah mayoritas. Sementara akidah ahli bidah walaupun banyak di zaman sekarang, penganutnya akidah yang nyeleneh. Mengartikan tangan Allah, tangan kekuatan nyeleneh itu. Mengartikan Allah fis sama, ya, dengan diartikan Allah enggak di mana-mana, enggak di atas, enggak di bawah, Allah di mana-mana tempat. Itu akidah yang nyeleneh. Oleh karenanya akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang ditulis secara turun temurun yang menunjukkan keautentikan. Gara-gara nyebut tadi harus diulang nih. Otentik lah, bukan onten. Keautentikan akidah Ahlussunnah, keaslian, keasliannya akidah Ahlussunnah, ya. Berarti akidah ahli bidah akidah yang palsu, dibuat-buat. Makanya yang namanya bidah itu diadakan baik dalam akidah, yakni diadakan keyakinan yang tidak diyakini Rasul dan para sahabat. Dan kita bersyukur para jemaah, jasa para ulama yang telah menulis akidah, kitab-kitab antum baca. Alhamdulillah sudah banyak di internet PDF kitab-kitab para ulama, ya, syarah sunnah, usul sunnah, Imam Ahmad, kalau Imam Syafi'i memang tidak nulis akidah, ya, cuman ditulisnya oleh murid-muridnya tentang apa akidahnya Syafi'i. Kalau Imam Ahmad itu nulis akidah usul sunnah,
Kalau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah juga nulis akidah, namanya Fiqhul Akbar. Ya. Adapun Imam Malik nggak nulis, cuman murid-muridnya nulis. Imam Syafi'i juga muridnya, diantaranya Imam Al-Muzani, murid senior Syafi'i. Imam Al-Muzani nulis kitab Syarh Sunnah yang menunjukkan akidahnya dia, akidahnya Syafi'i. Bahkan dinukil dari riwayat-riwayat Syafi'i tentang bagaimana akidahnya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walhamdulillah. Ya. Dan sekali lagi sebagaimana tadi disampaikan bahwa akidah ini hal yang paling urgen dalam hidup ini. Hal yang sangat penting dalam hidup kita sehingga penting dijaga. Kalau kita merasa berharga harta kita, maka dijaga. Demikian pula akidah ini dipelajari. Maka antum dalam menjadi seorang muslim ahli sunnah itu harus menjadi muslim yang mutamayyiz, menjadi muslim yang berbeda dari muslim lain. Jangan sama, nggak boleh. Allah dan Rasulnya banyak menetapkan bahwa kita ini harus jadi orang Islam, jangan sama dengan muslim-muslim biasa, jangan, harus luar biasa mutamayyiz. Masa kita dalam hidup lah cuma, kalau kita dalam urusan dunia makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, kan ingin yang mutamayyiz, ingin yang paling super, yang paling baik, yang asli, yang berbeda. Nggak mau sama. Kalau ada sama karena dia nggak enak kamu. Wanita apalagi kadang tasnya, tas perempuan aja yang made in-nya apa mereknya? Ojo nyebut merek wes. Pokoknya sing mahal kadang ada sampai juta-juta, 7 juta, 10 juta tas tol aja cilik ini. Ingin mutamayyiz dalam dunia, padahal kita diperintah Allah mutamayyiz dalam urusan hubungan dengan Allah, dalam din, dalam agama. Mutamayyiz. Makanya antum lihat orang yang berpegang sunnah itu orang yang muslim berbeda, muslim mutamayyiz. Kata Nabi, badal Islamu ghariban wa sayaudu qariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam mulanya asing, ketika datang ditawarkan Islam kepada Abu Jahal itu asing, Rasul dianggap orang asing, para sahabat. Dan nanti di akhir zaman, di zaman kita sekarang akan kembali asing kata Nabi. Namun berbahagialah orang yang asing. Siapa mereka? Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah. Jadi kita jangan seperti muslim-muslim kebanyakan, nggak boleh. Maka ibadah yang paling afdal ibadah pada saat orang Islam sedang tidak ibadah. Ibadah yang paling afdal. Kata Nabi SAW, ya yuhannas absus salam wat'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Lihat ini mutamayyiz semuanya nih. Mutamayyiz ini orang yang super istimewa, yang tidak dilakukan muslim kebanyakan. Enggak. Wahai manusia kata Nabi, tebarkan salam. Di saat banyak orang Islam ngomongnya sampurasun, kula nuwun, permisi, ini enggak, ini orang spesial nih. Kalau ngomongnya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Antum lihat kalau ada orang ngucap salam, itu kadang kaget loh. Assalamualaikum. Loh, apa kok salam? Emang mau ceramah dah? Loh, cuma saking sudah kebanyakan orang itu sudah jauh dari ajaran agamanya. Kaget orang diucapkan salam sekarang. Terus apalagi wat'imuta memberi makan, wa silul arham bersilaturahim, lalu nih wasallu bilaili, dan sholat di waktu malam pada saat orang-orang sedang ngapain? Pada saat orang-orang Islam, kebanyakan orang Islam sedang tidur. Bangun yang ini orang istimewa. Akhirnya apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Dia akan masuk surga dengan selamat. Ini Nabi ucapkan saat pertama kali hijrah ke Madinah. Kata Abdullah bin Salam, mantan Yahudi, yang pertama saya dengar ketika Nabi hijrah adalah perkataan ini. Dan itu yang menyentuh jiwanya sehingga dia menerima Islam. Demikian indah. Ya. Taib. Jadi para jamaah sekalian, kita jadi yang mutamayyiz. Ini selalu ingat, mutamayyiz itu tampil beda. Jangan menjadi orang kebanyakan. Alah biasa-biasa aja lah. Coba ngomong gitu dalam dunia, nggak ada cuma. HP, enggak mau, HP biasa-biasa enggak mau. HP yang maunya super canggih, yang orang enggak punya kalau bisa. Saking canggihnya orang enggak punya. Kenapa dalam ibadah enggak seperti itu? Seperti kita mau punya HP yang canggih, kendaraan yang canggih, yang orang enggak punya, yang paling mahal. Kenapa ibadah? Itu ibadah yang mahal itu.
Kata Nabi, ada 7 golongan manusia. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan di hari kiamat kelak kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang pertama? Pada saat banyak muslim yang tidak memiliki ini. Yang pertama, imamun adil. Pada saat imam itu maksudnya pemimpin, presiden, raja, bukan kepala sekolah lah. Imamun adil ini khusus imamul azam, imam yang memiliki wilayah kekuasaan yang adil. Pada saat banyak imam-imam yang zalim, termasuk tidak menegakkan syariat Allah, termasuk zalim kepada rakyat banyak. Nah, itu yang mendapat, itu yang mutamayyiz, yang spesial. Lalu yang kedua siapa lagi? Wa syabun nasya fi ibadatillah, pemuda. Pada saat pemuda-pemuda lain mungkin dengan hidup bebasnya, seks bebas, minum khamar, kafe, ya, nongkrong bukan di masjid, di kafe. Tapi ini enggak, pemuda yang nasya fi ibadatillah, pemuda yang semangat ibadah. Itu makhluk aneh, makhluk langka. Maka kita ini harus menjadi muslim yang langka. Jelas? Jadi muslim yang langka. Coba di ini HP-nya tadi kena senggol, dipasin lagi barangkali. Baik, itu namanya mutamayyiz, yakni yang langka, yang super istimewa, yang tidak seperti kebanyakan muslim yang lain. Terus siapa lagi kata Nabi? Yang ketiga yang mendapat naungan nanti, yang ini manusia-manusia langka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Ini kita nih harus resah itu kalau ketika datang mulai dekat waktu sholat nih, kita sholat nih di masjid mana kita. Banyak orang Islam jangankan ngomong sholat di masjid mana, mikir sholat aja enggak jamaah. Mikir sholat enggak, mau sholat mau enggak peduli. Kebanyakan. Maka Allah memerintah kita jadi muslim yang langka seperti ini, muslim yang super. Kalau hatinya itu tergantung ke masjid, 24 jam dia 5 kali bolak-balik ke masjid dan tidak bosan sampai dia mati, sampai Allah wafatkan dia selalu. Lalu yang keberapa? 4, warajulan tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintainya bukan karena dunia. Persahabatan bukan karena ormas, karena dunia, harta, atau karena profesi. Kan banyak sekarang orang persahabatannya karena sekarang ini ada grup-grup, apa istilahnya, kalau membuat grup itu apa ya? Ya wis pokoknya grup. Ada yang grupnya karena sama-sama hobi. Ada grupnya kan, hobi mobil antik misalnya. Ketika mobil antiknya dijual, keluar dari grup. Oh, dia sudah nggak punya lagi, mobil antiknya sudah dijual. Ada persaudaranya karena Vespa, naudzubillah jemaah, karena sama-sama punya Vespa. Ada ibu-ibu mungkin apa, karena sama-sama janda mungkin, jadi grup, membuat grup sama-sama janda, kelompok janda. Pas kawin keluar dari grup. Ini persaudaraan bukan karena Allah jemaah. Ya, ada alumni, nah itu paling buruk persaudaraan alumni jemaah. Hati-hati, nggak usah kita masuk grup-grup alumni kayak gitu. Campur baur di situ laki perempuan, nanti yang nge-share macam-macam. Ya, ketika antum share ilmu langsung dibully, Wahabi langsung. Nggak usah. Kita membuat grup komunitas yang memang komunitas orang yang waras-waras saja. Selesai, aman berjemaah. Nah, banyak persaudaraan seperti itu dibangun di atas dasar dunia. Maka kata Allah al-akhila yaumaidin, bahwa pertemanan di hari kiamat nanti ba'dhum li ba'din adu, antara satu sama lain jadi musuh di hari kiamat kelak, illal muttaqun, kecuali persaudaraan yang dibangun di atas dasar takwa. Tadi ini 2 hamba Allah, 2 orang yang saling cintanya karena Allah, bukan karena harta. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini makhluk langka ini yang mendapatkan naungan kelak. Kita ini minimal kalau tidak 7-7-nya, ya minimal 2, 3, minimal 1 aja jemaah dari yang 7 golongan ini. Coba antum yang mana?
nek pemuda antum wis keri, wis telat antum wis ndak muda lagi saya. Minimal yang rojulun ini aja wis. Terus yang keberapa? Nah ini yang paling berat nih, yang kelima nih, berat jemaah, paling berat pol, yaitu rojulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Itu seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik lagi bangsawan, perempuan terhormat. Oh berat sekali ujiannya itu, sudah cantik terhormat lagi diajak zina. Ini paling berat. Tapi dia mengatakan apa? Ini orang antik ini mengatakan apa? Orang istimewa ini mengatakan faqala inni akhafullah. Tidak, aku takut kepada Allah. Siapa sekarang yang bisa melakukan itu? Nah, enggak juga nih yang ke-6. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah lalu disembunyikan. Disembunyikan. Boleh, sedekah terang-terangan tuh boleh jemaah. Cuman di antara sedekah yang afdal disembunyikan karena dia lebih jauh dari riya, sum'ah. Disembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan saking sembunyinya. Maka sedekah yang tersembunyi itu memadamkan, meredam murka Allah. Sedekah yang sembunyi. Tidak bisa juga yang 6 ini. Mosok yang terakhir nih, rajulun dzakarallah, orang yang berzikir kepada Allah khalian, syaratnya dia sendiri. Maka kita kadang kita tidak butuh jemaah ibadah dibarengi anak istri. Kadang tidak butuh. Jangan bangunkan istri kita. Kita tahajud sendiri, kita berzikir sendiri. Kita perlu kadang-kadang untuk memuhasabah diri sendiri. Sesekali saja. Makanya ikhwan, ibadah sholat tahajud kita bangunkan istri jangan tiap malam begitu, enggak, sesekali saja. Makanya Rasul pun kan kadang sholat sendiri, bahkan Nabi lebih banyak sholat sendiri, sholat malam, tidak membangunkan Aisyah selalu berjamaah, enggak. Kadang-kadang kita enggak butuh, kita ingin zikir sendiri, mendoakan anak kita, istri kita saat mereka sedang pada tidur, kita doakan. Kadang-kadang kita kalau doa kadang-kadang lupa doakan istri, lupa doakan anak, lupa. Doa tuh diri aja sendiri, minta rezeki aja. Tapi nggak pernah kita doakan istri kita, ya Allah, mudahkan urusannya, ya Allah, bimbinglah, berilah hidayah, teguhkan di atas sunnah, di atas akidah yang sahih. Apalagi istrinya belum dapat hidayah barangkali. Nah, ini doa, ikhwan. Ya. Lalu kata Nabi, khalian fafadat aina, berurai air matanya, berlinang air mata, yakni berlinang air mata, artinya menangis karena Allah. Nah 7 ini mana yang antum pernah atau tidak punya sama sekali? Aduh naudzubillah jemaah. Minimal yang mana yang kita bisa. Imamun adil kita bukan, ya. Syabun nasyafi batatilah juga bukan lagi pemuda kita. Nah, tinggal berapa? KB 7, tinggal 5. Yang ngajak zinanya tidak ada Ustaz. Oke, berarti tinggal 4. Dari 4 itu kita harus ada salah satu. Yani itulah harus kita miliki karakter-karakter yang mutamayyiz, yang berbeda, yang istimewa gitu semua. Dan mutamayyiz ini bersama Allah, bersama orang-orang sekitar kita, dan juga mutamayyiz pada diri kita. Dengan orang sekitar kita, misalnya dengan orang tua kita, dengan anak dan istri kita, dengan tetangga kita, harus kita menjadi hamba yang mutamayyiz. Apalagi antum kita semua ini, ya, jelek-jelek ini juga kita ini penuntut ilmu. Ya, walaupun kadang penuntut ilmu pun tidak pantas. Oke lah, tuwailib. Kalau talib ilmu tidak pantas, tuwailib wes. Penuntut ilmu yang paling kecil derajatnya, tidak apa-apa wis. Tapi itu minimal kita menjadi muslim ahli sunnah yang penuntut ilmu. Walaupun tidak jadi ulama, tapi minimal penuntut ilmu. Kita harus menjadi hamba yang mutamayyiz, muslim ahli sunnah yang mutamayyiz dalam mempraktekkan ilmu kepada masyarakat, kepada orang sekitar, orang tua kita khususnya. Bahkan dakwah dengan hal seperti ini jemaah itu lebih manjur terkadang. Enggak perlu kata ceramah-ceramah menyampaikan ayat dalil kepada orang-orang sekitar kita. Cukup kita dengan akhlak menjadi hamba yang mutamayyiz.
Ya. Jarir bin Abdullah al-Bajali jemaah. Bagaimana dia menjadi hamba yang mutamayyiz dalam memperlakukan saudaranya muslim. Jarir bin Abdullah al-Bajali seorang sahabat yang dikenal kegantengannya. Konon kalau ada wanita hamil lihat Jarir itu langsung melahirkan, saking kaget lihat tampannya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Itu beliau suatu hari nyuruh pembantunya, budaknya, membeli seekor kuda. Ada kuda bagus, disuruh beli, tawar katanya, beli. Bukan ditawar, maksudnya beli. Dibelilah oleh budaknya ini. Budaknya ini pintar nawar. Kuda yang bagus ditawar dapat 300 dirham. 300 dirham. Lalu dibawalah kepada Jarir. Lalu Jarir tanya, "Bikam syarita hadzal faras?" Berapa kamu beli kuda ini? Kata pembantunya, gulamnya pembantunya mengatakan 300 dirham. Kata Jarir, "Subhanallah, murah sekali. Gak pantas ini. Panggil orangnya. Kamu beli ini kemurahan ini. Kuda ini bagus sekali, gak pantas dengan harga 300. Panggil orangnya." Dipanggil orangnya. Lalu kata Jarir, "Berapa kudamu dijual?" 300 dirham. "Enggak, ini kudamu gak pantas. Kudamu ini bagus. Pantasnya 500. Nih, tak tambahin, mau ndak?" Loh, ditambahi seneng. Tambahi 500. Lalu ridho, radit, iya saya suka, saya ridho. Taib, bahkan kata Jarir, lah 500 masih kurang, ndak pantas. Pantasnya nih 600, tambah lagi. Radit, kamu suka? Iya, tentulah ditambah. Akhirnya ketiga kalinya bahkan kudamu ini pantasnya 800. Sampai akhirnya terakhir 800 dirham. Akhirnya dibeli, salaman, sepakat tambahan. Lalu apa alasannya Anda menambah ini? Bahkan pembantunya sampai protes, "Loh, kenapa udah saya tawar murah-murah kok malah nambah jadi 800 segi piye?" Apa kata Jarir bin Abdullah al-Bajali? Kata dia, "Ya bunai, inni bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim." Wahai anakku, yakni kepada pembantunya ini, saya telah berbaiat janji kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada setiap muslim. Dan kalau kita tahu barang ini ternyata barang mahal tapi dibeli murah, ini sikap buruk kepada saudara kita. Kita tidak mau diperlakukan seperti itu, demikian pula kita harus memperlakukan orang lain seperti itu. Sampai gitu loh jemaah. Kita tidak ada orang yang butuh duit jual barang, oh wis murah itu, wis habis-habisan dia karena butuh duit, istrinya mau ke rumah sakit melahirkan, kita masih tawar lagi, oleh ndak? Ditawar lagi murah-murah, ini dikasih kayak dapat rezeki nomplok jemaah. Subhanallah, di atas penderitaan orang lain. Gak boleh jemaah. Justru kalau ada orang mau jual barang dan kita tahu memang pasarannya memang ndak segitu, pasarannya memang mahal, tapi dia jual murah karena butuh duit, harusnya kita bantu gitu loh jemaah. Ada yang pernah praktek kayak sahabat Jarir? Berarti kalau belum praktek seperti itu, berarti kita belum betul-betul mutamayyiz. Apalagi ibu-ibu, wong beli kangkung 3 ikat loh, wis 5.000 3 ikat, wis murah, saya ditawar, oleh ndak 1.000 yo saya ikat. Bu nek beli kangkung, beli sayur mbo yo ojo nawar, soalnya iku ku piro sih untungnya tukang sayur itu. Wis ta ojo nawar. Ya. Memang paling ya tidak semuanya ibu-ibu seperti itu, tapi rata-rata jarang yang tidak seperti itu. Rata-rata nek nawar, bahkan sampai, dan memang tukang jualannya pun akhirnya kalau ibu-ibu yang belanja itu sudah tahu aja itu tukang jualannya itu kadang dinaikkan dulu supaya ditawar, nanti tawarnya murah, nanti ulur-ulur sampai akhirnya jauh, lalu tukang dagang manggil, "Mbak, Bali jauh dah Bali ya nih. Cara jadi wong Surabaya kan kita sering dengar kalau belanja di pasar turi ngono jemaah. "Mbak, Bali Mbak." Wis, kalau wis waduh wis 1 kilometer, ya akhirnya Bali. Beli. Opo ndak? Jadi sama-sama pedagang pun ya ojo ngono. Itu dolim juga. Orang dibiarkan jauh. Karena kalau langsung dikasih takutnya disangka kemahalan katanya. Jadi pura-pura sih ujung pokoknya urung, padahal wis untung rong. Oh, itu juga dusta itu namanya. Urung pokoknya urung, padahal wis untung 2 kali lipat itu.
Itu juga dusta, enggak berkah jualan seperti itu. Ya. Makanya kata Nabi, rahimallahu rajulan, Allah memberi rahmat kepada orang yang samhan, yang toleran, idza ba'a kalau jual, wa idza ishtara kalau membeli, wa idza iqtada kalau nagih utang. Nagih utang juga yang baik. Ya. Kalau bayar utang juga harus baik. Allah memberi rahmat. Lihat jemaah, sebab rahmatlah. Dan surga tidak akan bisa kita buka dengan amal kecuali dengan rahmat Allah kuncinya. Sementara di antara bentuk rahmat Allah, kita dalam jual beli toleran. Kita nih jual beli jangan nganggap cuman cari untung, enggak. Jual beli itu ibadah jemaah. Ibadah jual beli itu. Ya. Betul kita ngambil untung halal, tapi jangan dipikirkan untung saja walaupun dengan cara dusta, sumpah. Bahkan sumpah walaupun jujur nggak boleh dalam jual beli karena merendahkan Allah itu. Demi Allah ini pokoknya belum. Walaupun betul pokoknya belum. Tapi sumpah demi melariskan dagangan, ini bentuk at-tanaqqus billahi azza wajal. Bentuk tanaqqus, bentuk merendahkan, bentuk meremehkan Allah azza wajal. Urusan Allah ini besar, nama Allah itu besar agung, kok dipakai untuk melariskan dagangan? Ya. Tidak perlu untuk bersumpah ketika kita berjualan. Mau beli tidak beli terserah, Allah Maha Pemberi rezeki. Ya. Nah ini materi tambahan ya, cuma melenceng dari apa? Melenceng dari kitab. Masuk lagi, kembali kepada kitab. Yang ketiga, yang mana? Nah, masih yang ketiga. Jadi annal aqidata mabnaha 'alal burhani wal yaqini. Bahwasanya akidah bangunannya adalah di atas burhan, dalil-dalil, wal yakin dan keyakinan. Maka bukan di atas dasar ijtihad, apalagi akal, apalagi ra'yu, ya. La 'ala dhanni, bukan di atas dasar dugaan, wa atakharrusi atau persangkaan, perkiraan. Takharrus itu al-khirs. Al-khirs itu perkiraan, dikira-kira. Jual beli buah dalam pohon boleh, namun dengan cara di al-khirs, diperkirakan, dan yang memperkirakan harus yang ahli. Jadi buah di pohon itu enggak termasuk gharar karena buahnya jelas, diperkirakan baru boleh. Nah, nama di khirs. Jadi takharrus artinya diperkirakan. Wa taqlidil a'ma, bukan penetapan akidah itu dengan taklid buta, ikut-ikutan saja, ya. Taib. Rabi'an, yang keempat, isbatu ilmillahi bi'awaqibil umur, penetapan ilmu Allah terhadap hal-hal yang akan datang atau akibat terhadap segala sesuatu. Awaqib itu akibah. Jadi akibat itu dari bahasa Arab, apa nanti akibatnya? Ini apa nanti kesudahannya? Jadi dari bahasa Arab. Jadi aqib itu terakhir. Maka di antara Nabi Muhammad adalah namanya Al-Aqib. Di antara nama Nabi Muhammad Al-Aqib, yaitu sebagai penutup. Ya. Kata Nabi, li khamsatu asma, saya memiliki 5 nama. Ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib. Aku bernama Ahmad, bernama Muhammad, bernama Al-Hashir, bernama Al-Aqib. Jadi enggak ada dalil nama Nabi Muhammad itu Yasin atau Toha. Enggak ada dasar, enggak ada dalilnya. Tidak boleh meyakini Nabi Muhammad namanya Yasin. Yasin, Cak Yasin. Kalau saya di Pasuruan tukang bangunan namanya Cak Yasin. Atau Cak Toha. Dan memang tidak boleh muqatta'ah, huruf muqatta'ah itu dijadikan nama orang. Seperti alif lam mim, alif lam ra, nun, kaf ha ya ain shad. Siapa namanya, Dek? Nama saya kaf ha ya ain shad. Namanya siapa? Alif lam ra. Namanya Yasin, namanya Nun, namanya apa lagi? Toha. Ya. Itu huruf muqatta'ah, potongan huruf di awal surat. Jangan dijadikan nama. Termasuk nama surat Quran, kecuali nama Nabi. Bukan karena surat Qurannya, tapi karena nabinya. Seperti surah Ibrahim boleh kita namakan bukan karena surat Quran, tapi karena Nabi Ibrahim. Ibrahim, Yunus, Musa, itu nama-nama Nabi. Taib. Masuk ke dalam hadis sekarang.
Sik jamnya jamnya mati jam. Nanti dipasang baterai. Hah? Sekarang jam 9 lebih 5, betul? Jam 9 lebih 5? Baik. Nah, tapi masuk ke dalam hadis. Inilah dalil yang kedua terhadap bab ini, yaitu yang lemah, yang tidak mampu itu tidak pantas disembah. Ini hadis. Wa fi sahihi, dan di dalam kitab sahih, yakni Sahih Bukhari, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kata Anas, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam syujja, yakni terluka, yauma Uhud, pada waktu perang Uhud. Syujja itu luka, namun khusus bagian kepala di sini, baik wajah ataupun kepala. Jadi luka yang khusus di kepala itu namanya asyaj atau syajjah. Ya, maka syujja artinya Nabi terluka pada hari Uhud, yakni di perang Uhud. Wa qusirat, dan tanggal atau patah rubaiyatuhu, gigi yang belakang, gigi taring beliau. Dan manusia ini ada 4 gigi taring. Nah, ada dokter gigi, dokter Lafi ditanya, ya, betul dok, gigi taring ada berapa? Gigi taringnya patah. Faqala, lalu beliau Rasul bersabda, kaifa yuflihu, bagaimana akan beruntung, akan sukses, akan jaya kaumun, suatu kaum yang syajju nabiyahum, yang melukai nabi mereka. Artinya Nabi terluka di perang Uhud itu kan gara-garanya siapa yang melukai? Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy, atau orang-orang musyrikin Mekah. Nah, ketika Nabi ngomong begitu tuh, Allah menurunkan firman-Nya yang menunjukkan Nabi Muhammad itu tidak ada hak untuk ngomong begitu. Tak boleh Nabi Muhammad ngomong begitu. Karena keberuntungan kaum bukan di, padahal bisa jadi benar, ucapan Nabi kan bisa jadi benar, karena orang yang melukai Nabi kan orang durhaka kan berarti. Sehingga orang durhaka, bisa saja orang durhaka akan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Tapi kan itu hak Allah membuat orang itu dapat kerugian atau tidak, bukan hak Nabi. Allah tepis itu, ya. Allah tepis, yakni sikap-sikap yang akan menunjukkan sikap berlebihan. Ya. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, kamu tidak ada hak sedikit pun, yakni campur tanganmu terhadap urusan mereka. Yani mereka mau dapat hidayah mau tidak, bukan urusanmu. Begitu maknanya. Jadi mendoakan kebinasaan seperti itu. Kan ini seolah-olah Nabi mengatakan pasti binasa nih karena dia telah melukai saya. Kan begitu seolah-olah. Allah larang itu, jangan. Itu bukan urusanmu. Laisa laka minal amri syai'un. Gitu. Jadi mereka durhaka kepada Nabi, durhaka. Tapi jangan dipastikan orang itu pasti akan celaka. Bagaimana akan beruntung? Pasti akan celaka. Lah, buktinya banyak orang yang telah melukai Nabi, menghina Nabi, bahkan membunuh Nabi, tapi justru menjadi manusia paling mulia. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Bukan saja mau melukai Nabi, mau membunuh Nabi Umar. Tapi Allah muliakan. Jadi ini menunjukkan kelemahan Nabi Muhammad, ketidakberdayaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah seperti itu berarti tidak pantas disembah. Bagaimana kalau orang yang di bawah Nabi Muhammad derajat kedudukannya lebih pantas lagi untuk tidak boleh disembah. Itu maksudnya. Ini bukan menghina Nabi Muhammad, bukan. Menunjukkan Nabi Muhammad kan manusia, memang manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun, kata Nabi. Aku ini manusia biasa seperti kalian, yang aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Bahkan Nabi Muhammad itu SAW lupa sampai baca ayat itu lupa. Bukan berarti Nabi Muhammad lupa wahyu, enggak. Nabi Muhammad SAW lupa membaca ayat. Wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yang beliau sampaikan semua kepada umat, lalu pas dibaca ketika Nabi sholat lupa. Sahabat diam karena sahabat masuk wahyu turun kepada beliau, kita membetulkan. Akhirnya Nabi diam. Selesai sholat, kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahukan?
Jadi dan ini tolong perhatikan ya, khususnya jamaah laki-laki kalau sholat, ketika imam lupa, yang pertama antum jangan langsung apa? Jangan langsung antum membacakan apa yang imam lupa. Jangan, tunggu dulu. Biarkan imam itu mikir dulu. Jangan langsung. Terkadang ada imam berhenti sebentar aja, padahal cuma napas imam itu. Imam tuh gak bisa napas, berhenti sebentar aja, langsung makmum fi qulubihim marad. Nah, misalnya. Lah makmum, untung imamnya nggak ngomong aku yang ngerti. Untung nggak ngomong imamnya. Diam dulu. Kalau memberitahu imam tuh diam dulu, jangan langsung. Terus yang kedua, yang jauh yang di shopnya nomor 7, biar dulu. Makanya yang shop di depan itu sebenarnya, yang shop yang di belakang imam itu kan itu idealnya tuh yang paling banyak hafalan Qur'annya sebenarnya. Makanya Nabi larang anak-anak di belakang. Kata Nabi, taruhlah di belakangku, simpanlah atau berdirikanlah di belakangku siapa? Orang-orang yang orang-orang dewasa yang hafal, karena dia akan menjadi pengganti imam. Kalau imam misalnya meninggal atau imam ada hajat, yang menggantikan siapa? Masa ada yang di shop di belakang maju ke depan? Lah yang di belakang imam persis. Ya. Kemudian yang ketiga, memberitahu imam itu harus jelas, jemaah. Jangan juga sama imamnya nggak jelas, nggak kedengaran. Misalnya imam lupa baca misalnya dalam surah apa misalnya, lupa imam, lalu makmum bacanya opo, makmum baca opo, imam juga yang tidak jelas. Makmum tuh yang jelas, yang keras saja. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Itu yang jelas. Jangan maradun fazadahumullah. Imamnya juga tidak benar. Maka imam tambah bingung lagi akhirnya. Ya. Taib jemaah ya. Mana tadi? Selesai? Nah, kita baca fi sahih ay sahih al-Bukhari. Ay sahih al-Bukhari. Taib, syujja an-nabi. Syujja apa as-syajja? As-syajja itu artinya al-jurhu, luka, fi ra'si, di kepala, wal wajhi atau wajah, khasatan, secara khusus. Yani khusus luka yang ada di mana? Di tangan. Lah, kalau di tangan enggak disebut syajja. Terus Uhud nama jabal, nama gunung ma'rufun ya, yang ada di syamali al-Madinah, yang ada di selatan Madinah. Kanat indahu al-waqa'atu, yang mana terjadi di gunung Uhud ini sebuah peristiwa al-masyhurah yang terkenal ya, yaitu peperangan. Fa nusibat ilaihi, sehingga peperangan itu dinisbatkan kepada Uhud, namanya di perang Uhud ya. Kalau terjadi di Malang ya perang Malang. Cuman di Uhud, jadi penisbatan kepada tempat itu penisbatan yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Penisbatan kepada tempat. Dan gunung Uhud ini memiliki keistimewaan jemaah. Apa di antara istimewa gunung Uhud? Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu kata Nabi mencintai kita, Rasul, para sahabat, dan kita pun mencintai Uhud. Ya. Maka kalau antum ke Mekah, ke Madinah, kalau ziarah, sempatkan lihat bagaimana pemandangan Uhud. Ya. Ada gunung Uhud yang menjulang tinggi, dan ada di depannya gunung Rumat namanya, gunung pemanah, yang sekarang sudah mulai berkurang karena banyak diambilin oleh para peziarah untuk dijadikan jimat katanya. Sekarang sudah mulai ya. Dan juga karena faktor alam dan semisal sudah mulai memendek. Tapi kalau gunung Uhud tetap dengan gagah menculang. Dan Uhud pernah Nabi naik di atasnya, naik gunung. Saat itu ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar dan Utsman. Ketika Nabi di atas gunung Uhud bergetar jemaah. Lalu Nabi mengatakan, "Usbut ya Uhud." Diam, tenang kamu wahai Uhud. Wa ma 'alaika ila nabi was-siddiq wasyahidan. Karena tidak ada di atasmu sekarang ini kecuali seorang nabi, seorang yang as-siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang akan mati syahid. Orangnya masih hidup loh coba. Orangnya masih hidup.
Di situ itu orangnya ada Umar, Utsman dengar, dan ada 2 orang yang akan mati syahid. Oh, digituin loh jemaah. Berarti maknanya dia akan mati terbunuh. Tapi Umar apa ngomong? Aduh ya Rasul, aku wedi ya Rasul. Enggak. Utsman dia pasrah, manusia yang paling pasrah kepada takdir. Bagaimana kejadiannya wallahu alam, sudah hidup berjalan di atas takdir. Demikian kita jemaah. Orang yang hidupnya berjalan di atas takdir dan percaya betul bahwa apa yang tidak akan terjadi mustahil terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, pasti terjadi. Jadi hidup ini tenang, sehingga orang kalau iman kepada takdir dengan benar tenang, dia nggak ada rasa takutnya. Dia berjalan nggak ada rasa takut, naik pesawat nggak takut jatuh, naik mobil nggak takut tabrakan. Karena apa? Karena sudah semua kalau harus jatuh sudah. Ya. Tidak ada takutnya. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Kullu syai' biqada'illahi wa qadarihi. Segala sesuatu ditetapkan oleh qada dan qadar Allah. Betul enggak perkataan ini? Betul enggak jemaah? Betul. Makanya akidahnya Jabariyah ya mengatakan kullu syai' biqada'illahi wa qadarihi, tapi belum sampai di situ. Kullu syai' biqada'illahi wa qadarihi, semua ditetapkan oleh qada dan qadar Allah. Semua ditetapkan oleh qada dan qadar Allah, dan hamba tidak punya kehendak dan tidak punya kemampuan. Betul enggak? Yang bagian keduanya salah. Inilah akidah Jabariyah. Jadi akidah Jabariyah itu adalah orang yang meyakini segala sesuatu ditakdirkan Allah dan hamba tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Ini Qadariyah. Jabariyah. Adapun kata Qadariyah apa jemaah? Kata Qadariyah, hamba memiliki kehendak, memiliki kemampuan, dan hamba yang menciptakan perbuatannya. Tapi yang potongan pertamanya betul tidak? Potongan yang pertamanya bahwa hamba memiliki kehendak, memiliki kemampuannya. Betul tidak yang ininya? Betul. Yang salahnya mana Qadariyah? Hamba menciptakan perbuatan hamba. Ini yang salahnya. Nah, akidah ahli sunnah berjamaah dalam takdir mengambil 2 akidah yang benar tadi, akidah Jabariyah dan Qadariyah digabungkan yang benarnya, yang salahnya dibuang. Berarti akidah menurut ahli sunnah jamaah tentang takdir apa? Semua segala sesuatu dengan qada dan qadar Allah, terus hamba memiliki kehendak dan kemampuan. Jelas ya? Berarti kata Jabariyah bahwa semua perbuatan hamba mutlak disandarkan kepada Allah. Kata Jabariyah, baik segi penciptaan ataupun segi perbuatannya Allah semuanya. Kata Qadariyah, perbuatan hamba baik dari segi penciptaan ataupun dari segi kemampuannya milik siapa? Kalau Qadariyah, hamba secara mutlak. Kalau ahli sunnah, perbuatan hamba itu disandarkan kepada Allah dari sisi penciptaan, dari sisi pentakdirannya itu Allah. Namun dari sisi kemampuan dalam melakukannya siapa? Hamba. Makanya yang sholat itu hamba atau Allah yang melakukan sholat? Hamba. Yang menciptakan si hamba sholat siapa? Allah. Yang mentakdirkan hamba sholat siapa? Allah. Yang berzina siapa? Hamba. Yang mentakdirkan hamba berzina siapa? Allah. Jelas di sini jemaah? Maka hidup ini menurut ahli sunnah wal jamaah adalah dari satu sisi kita ini hidup paksaan, nggak bisa keluar dari takdir. Dari satu sisi, dari sisi penetapan takdir, kita ini hidup musayyar, dipaksa. Tapi di sisi lain kita ini hidup mukhayyar, pilihan terhadap sesuatu yang mampu kita lakukan, pilihan. Kata Qadariyah enggak, hidup ini total pilihan, enggak ada campur tangan Allah. Kata Jabariyah, hidup ini dipaksa total, enggak ada perbuatan hamba sama sekali, Allah semuanya. Kata Jabariyah.
Akidah kan sesat dua-duanya jemaah. Qadariyah sesat kenapa? Karena enggak mau jadi Jabariyah. Jabariyah gitu karena enggak mau jadi Qadariyah. Paham di sini? Maka kalau kita hidup ini, apakah hidup antum ini dipaksa atau diberi pilihan? Apa jawabannya? Musayyar bi'tibari sabqil qadar, namun mukhayyar bi'tibari al-amal alladhi tahta taqati al-abdi. Tapi kita ini diberi pilihan dalam amal perbuatan yang kita mampu melakukan. Contoh jemaah supaya mudah antum. Contoh, antum diberi pilihan antara Zainab atau Aisyah. Zainab sedikit gemuk, Aisyah sedikit ramping, namun dua-duanya cantik. Antum pilih mana? Ibu-ibu ojo jawab sih, ibu. Ya ikhwan, pilih Zainab atau Aisyah? Atau pilih Zainab atau pilih Sarah? Ojo dua-duanya, masa belum apa us poligami. Ojo dua-duanya, salah satu tok. Wis anggaplah antum pilih siapa? Ya ikhwan, Zainab. Baik. Ada yang maksa ndak antum pilih Zainab? Ada yang maksa? Ndak ada. Oh pilih Zainab, kalau ndak tak bunuh kamu. Ada yang maksa ndak? Ndak, itu pilihan antum Zainab. Baik. Lalu setelah antum memilih Zainab, maka Zainab itu adalah sudah terdapat dalam takdir 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Makanya antum memilih Zainab itu pilihan antum. Tapi antum memilih Zainab itu sudah terdapat dalam takdir 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Maka ya ikhwan, antum ke masjid sekarang, hadir dari rumah, antum naik kendaraan, melangkahkan kaki ke masjid ini, siapa yang melakukannya? Antum. Atas pilihan siapa? Antum ada yang maksa ndak ke sini? Tidak. Tapi antum berangkat ke sini sekarang, itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Yani kita ini dalam melakukan nggak ada yang maksa pilihan kita, tapi ditinjau dari takdir kita, nggak bisa lepas semuanya dari takdir. Maka sekali lagi, perbuatan hamba ditinjau ketetapan takdir itu dipaksa, dan ditinjau dari perbuatan pilihan hamba, maka dia pilihan. Dan perbuatan hamba disandarkan kepada Allah, ditinjau dari pentakdirannya perbuatan hamba. Makanya ya ikhwan, Qadariyah mereka sesat karena kata Qadariyah, masa sih Allah ciptakan ada orang berzina? Bukankah Allah tidak suka zina? Nah, secara syar'i Allah tidak menghendaki zina, tapi secara kauni Allah menghendaki adanya hamba berzina. Jelas ini Pak? Jadi takdir itu buruk ditinjau dari apanya? Ditinjau dari perbuatan hambanya buruk itu. Jadi zina itu buruk ditinjau dari perbuatan hamba. Adapun ditinjau dari perbuatan Allah dalam menciptakan hamba berzina, itu baik. Apa baiknya jemaah? Dengan adanya orang berzina, akan ada orang yang taubat sehingga nampak Allah itu Maha Pengampun. Ya itu jemaah. Dan kalau hamba tidak ada yang berbuat dosa maksiat, enggak perlu Allah turunkan para nabi, turunkan para rasul, tidak perlu Allah turunkan kitab. Maka demikian hikmah sunnatullahnya demikian. Jelas ya, ini bab takdir ya. Jadi supaya gampang antum cara memahami takdir. Terus ar-rubaiyatu, rubaiyah hiya as-sinnu, dia gigi, alati ba'da as-saniyah, dia gigi yang ada setelah gigi saniyah. Saniyah gigi seri ya. Jadi gigi yang ada setelah gigi seri. Lalu wal insanu lahu arba'u rubaiyatin, dan manusia itu dia memiliki 4 gigi taring ya. Taib. Kaifa yuflihu qaumun. Nah, bagaimana kaum akan beruntung ila akhiril hadis, sampai kepada akhirnya hadis. Yakni ai kaifa yahsulu lahumul fawzu. Ini bagaimana mereka orang-orang kafir itu yang menyerang Nabi itu kan akan mendapatkan kemenangan ad-dhafru. Ad-dhafru yakni keberuntungan, wa sa'adah kebahagiaan. Ma'a fi'lihim hadza binabihim. Ya.
bersamaan dengan perbuatan mereka seperti ini kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad ini seolah-olah sudah memastikan itu orang akan binasa semuanya. Padahal kan tidak. Buktinya banyak orang-orang yang memerangi Nabi di perang Uhud, banyak yang masuk Islam, banyak yang dapat hidayah. Berarti tidak benar Nabi itu. Itu istilahnya. Perkataan Nabi seperti itu salah. Karena urusan kemenangan bukan masalah atau bukan urusan Nabi, itu urusan Allah. Itu maknanya. Jelas ya? Jadi Allah menegur Nabi seolah-olah. Nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Terus minal amr, yakni minal hukmi fil ibad, minal amr di dalam urusan, yakni fil hukum, ini dalam menjatuhkan hukum fil ibad pada hamba-hamba. Ya. Maka jemaah tidak boleh kita memastikan ini 10 ini pasti sesat, ini pasti yakni masuk neraka. Ini tidak boleh. Justru kalau kita lihat orang sesat, doakan agar dapat hidayah. Ya. Kalau ada lihat orang sesat, doakan agar dapat hidayah. Tapi kita khawatir dengan kesesatannya. Dan itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Jadi kita ini ahli sunnah wal jamaah khawatir dengan pelaku dosa maksiat, tapi tidak memastikan menjadi penghuni neraka. Kita ini kaum yang sangat hati-hati memvonis neraka jemaah. Tapi ahli bidah selalu ngomong apa? Wahabi ini yang suka memvonis orang neraka-neraka. Justru kita ini paling hati-hati memvonis orang. Tapi yang selalu kita sampaikan neraka itu adalah perbuatan, maksudnya. Bahwa bid'ah terancam neraka, berzina terancam neraka. Bukan berarti setiap pezina, setiap ahli bid'ah pasti masuk neraka, tidak. Kalau urusan neraka kepastiannya itu nanti urusan gaib. Ya. Bisa jadi kan orang itu dapat hidayah, atau bisa jadi orang itu mendapat syafaat, atau bisa jadi mendapat rahmat Allah. Ya. Nah, al-ma'na al-ijmali lil hadis terjemah. Makna hadis secara global, yukhbiru Anasun amma hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengkabarkan terhadap apa yang terjadi pada Nabi fi waq'ati Uhud, pada waktu peristiwa Uhud, yakni pada waktu perang Uhud, minal ibtila, berupa bencana, wal imtihan, dan ujian, ala aidi, ya, melalui tangan-tangan adaihi, musuh-musuhnya Nabi, minal isobah, berupa tertimpanya Nabi, fi maudhi'aini min jasadihi, di dua tempat di jasadnya. Dua tempat di jasadnya, itu di kepalanya dan juga di giginya, ya. Al-syarif, jasad Nabi yang mulia. Nah, fakanahu sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam seolah-olah, tuh. Jadi seolah-olah, ya, lahiqahu ba'sun min falahi kuffari Quraisy. Seolah Nabi yakni merasa putus asa dari keberuntungannya kufar Quraisy. Jadi pasti akan binasa gitu. Karena sudah menganiaya Nabi gitu seolah-olah. Faqilalahu, maka dikatakan kepada Nabi bisa babi dalik, atas sebab hal tersebut, yaitu kata Allah, laisa laka minal amri syai' Muhammad, kamu tidak ada campur tangan sedikit pun dalam urusan mereka, dalam menghukumi mereka, mau binasa mau tidak itu urusan aku, kata Allah. Itu maknanya. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Disampaikan di riwayat ini menunjukkan Nabi itu tidak berdaya dalam urusan-urusan yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Urusan memberi hidayah, taufik, Nabi bisa memberi hidayah, hidayah irsyad, hidayah ilmu. Kita pun bisa sebagai ulama, sebagai penuntut ilmu, memberikan hidayah berupa hidayah ilmu. Namun hidayah taufik siapapun tidak. Ya. Hidayah taufik khusus hanya milik Allah. Ini yang dimaksud. Mana tadi? Nah, ai awaqibul umur, yakni maksudnya akhir dari perkara mereka. Nantinya itu loh, dapat hidayah atau tidak, binasa atau tidak, itu urusan Allah. Walaupun Nabi menyebutkan sebab-sebabnya kan ada tuh, jemaah. Orang yang menganiaya Nabi, memerangi Nabi, jelas kan jemaah, orang yang paling kewalat di muka bumi, orang yang memerangi Nabi kan. Kan konsekuensi kewalat nanti berarti dia akan binasa di dunia sebelum akhirat kan gitu. Ya, tapi memastikan itu tidak boleh gitu loh jemaah. Itu yang dimaksud. Maka Nabi seolah mengatakan bagaimana akan beruntung, jadi pasti akan binasa. Nah, ini tidak boleh, oleh Allah ditegur, nggak boleh. Yakni wa hukmul ibad,
dan hukum terhadap hamba biadillah, di tangan Allah. Maka Nabi hanya tugasnya apa? Famdi anta li sya'nika. Kamu terus saja berjalan, teruskan saja gitu, berjalan, yakni melaksanakan urusanmu wahai Muhammad. Wadum ala da'watika, dan teruslah berdakwah. Selesai, sudah. Orang mau dapat hidayah itu urusan Allah, tapi engkau Muhammad terus saja berdakwah, berjalan di atas jalan Allah. Demikian pula kita, antum ini jemaah, kita semua. Tentu kita kalau dapat kebaikan, nggak mungkin dan tak boleh kita hanya ingin kebaikan kita toh yang dapat. Kita sampaikan kepada anak, istri kita, orang tua kita, siapapun yang kita mampu untuk menyampaikan. Dan hidayah, urusan hidayah di tangan Allah. Kita hanya menyampaikan dan terus kita berjalan. Mau orang dapat hidayah dakwah kita atau tidak, yang penting kita terus berjalan. Terus munasabatul hadis lil bab, keterkaitan hadis dengan bab kita. Anna fihi, bahwasanya di dalam hadis dalilan, ada dalil ala butar. Perhatikan, ini hadis kisahnya Nabi tadi loh, cuma di perang Uhud. Apa korelasi terhadap bab kita? Kisah Nabi tadi di perang Uhud. Butlani syirki adalah dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan bil auliya wasolihin, terhadap para wali, tentu para nabi dan orang-orang soleh. Bagaimana bisa? Kok pendalilan terhadap batilnya kesyirikan? Kok bisa demikian? Li'annahu idza kana Rasul SAW lam yadfa' an nafsihi dhur, karena bahwa Nabi Rasulullah saat di perang Uhud tidak mampu menolak atas dirinya beliau kemudaratan berupa musibah, sampai giginya beliau, gigi taringnya patah, sampai wajahnya terluka, kepalanya terluka, bahkan sampai Nabi jatuh pada jemaah ke lubang saat itu, ya, bahkan Nabi sampai pingsan. Berat penderitaan Nabi di perang Uhud. Maka kalau Nabi tidak mampu menolak bahaya pada dirinya, walaysa lahu minal amri syai', dan Nabi tidak punya sedikit pun campur tangan terhadap hidayah orang kafir tersebut. Jadi dua ya, musibah yang dialami Nabi, dan Nabi tidak ada campur tangan, tidak berkuasa atas hidayah orang kafir. Maka faghairuhu, maka selain Nabi lebih pantas, min babi aula, lebih pantas lagi untuk tidak berdaya. Berarti kalau Nabi tidak pantas untuk disembah, Nabi Muhammad, berarti yang di bawah Nabi derajatnya lebih tidak pantas lagi. Itu cara pendalilannya seperti itu jemaah. Dan nanti akan ada lagi dalil-dalil seterusnya di bab seterusnya setelah ini, tentang tidak pantasnya malaikat disembah, karena malaikat demikian takutnya kepada Allah. Nabi Muhammad juga demikian. Ya. Kalau malaikat Jibril, Nabi Muhammad di antara dua makhluk yang paling hebat, tidak pantas disembah, diibadahi, bagaimana dengan orang yang di bawah beliau atau kedudukannya yang di bawah beliau, apalagi bukan orang soleh sama sekali, bahkan kerbau, sapi misalnya, naudzubillah. Makanya jemaah, kesyirikan zaman sekarang itu lebih berat daripada kesyirikan zaman dulu, dari dua sisi. Dari sisi pertama, kesyirikan zaman dulu itu hanya syirik ketika senang. Kalau ketika susah, sulit, dapat bencana malapetaka, dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia meminta hanya kepada Allah. Kalau sekarang enggak, susah senang syirik. Bahkan ketika kesulitan, pada datang ke embah, pada datang membuat tumbal-tumbal untuk menolak bala. Ini zaman sekarang. Terus yang kedua, kalau zaman dulu hanya orang-orang soleh yang dijadikan sekutu selain Allah. Sekarang enggak, sapi pun dijadikan sekutu selain Allah misalnya. Maka aghlad asyirku al-mutaakhirin aghlad minasyirki al-mutaqaddimin. Syirik zaman sekarang lebih berat daripada syirik di zaman dulu, dari dua sisi tadi. Baik. Ma yustafadu minal hadis. Kita baca sampai sini selesai nanti ya. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis? Awalan butlanu syirki bil auliya wassalihin. Batilnya kesyirikan terhadap para wali dan orang saleh, yang menyembah para wali, orang-orang saleh. Lianna idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min babi aula. Karena apabila Nabi tidak memiliki perkara dalam menghukumi manusia, maka selain Nabi tentu lebih pantas lagi. Sanian, yang kedua, wuqu'ul asqam, terjadinya bisa ditimpanya sakit, wal ibtila,
dan juga bencana bil anbiya kepada para nabi. Ini para nabi itu bisa sakit, bisa kena musibah, ya kan? Bahkan nabi aja kena sihir. Nabi Muhammad SAW kena sihir. Jadi sihir itu musibah, jemaah. Jangan antum kadang berpikir, saya sudah dzikir pagi petang loh. Saya sudah dzikir pagi petang. Saya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca 3 kali. Katanya tidak akan ada yang memudorotkan suatu apapun. Saya sudah baca itu, tapi tetap saya kena musibah. Kena musibah. Kok bisa ya? Kita katakan ya bisa lah. Sebab, perhatikan ikhwan, kita walaupun sudah mencari sebab keselamatan, sebab keberuntungan, sebabnya sudah kita lakukan, tapi ingat, anas sabab murtabitatun biqada'i wa qadarihi. Ingat bahwa sebab tetap diikat dengan apa? Sebab itu tetap dikaitkan dengan apa? Biqada'illahi wa qadarihi, dengan qada dan qadar Allah. Ada orang kawin. Kawin ini sebabnya ingin punya anak. Sudah mengambil sebab dia agar punya anak, tapi ternyata banyak orang sudah kawin namun anak nggak dapat. Padahal sudah mengambil sebab belum? Sudah, karena sebab tadi murtabitatun biqada'i. Ini kaidah penting jemaah. Maka orang sudah baca dzikir pagi petang sebab supaya selamat, tapi ternyata tidak selamat ya karena Allah menghendaki untuk supaya celaka karena takdir Allah demikian harusnya. Jadi jangan menyalahkan, loh sebab aku kok sudah melaksanakan ini itu kok enggak. Makanya yang sudah ngambil sebab aja belum tentu hasil, apa maneh sing tawakalnya orang-orang sufi, enggak mengambil sebab. Orang sufi itu kan enggak mau ngambil sebab coba. Pokoknya rezeki datang dari Allah. Lah, kita orang yang kerja saja keluar dari rumahnya belum tentu hasil. Ngambil sebab itu, apalagi yang enggak ngambil sebab. Jelas ya? Taib, wuqu'ul asqam itu sakit, wal ibtila dan bencana musibah bil anbiya alaihi wassalatu wassalam, terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Salisan yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadah lillah, wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena huwa alladzi lahul amru wahdahu, karena hanya Allah yang memiliki urusan semuanya. Masyru'iyatus sabri, disyariatkan sabar. Ini jemaah. Subhanallah. Jemaah, saya kasih kisah tentang kesabaran yang sangat menakjubkan. Itu dari salah seorang cicit Rasulullah. Yaitu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Betul cicit ya. Ali anaknya Al-Husain, Al-Husain anaknya Ali. Ya betul. Yani Al-Husain anaknya Fatimah. Ini Al-Husain cucunya Nabi kan, Al-Husain. Lalu ini anaknya Husain. Ya betul. Apa namanya? Cicit Nabi Al-Husain. Dikisahkan beliau ini dituangkan air oleh pembantunya, ceret dituangkan air oleh pembantunya untuk beliau. Namun tiba-tiba sakatatil ibrik, ceret itu jatuh jemaah dari tangan pembantu perempuannya itu, budak perempuan. Jatuh mengenai wajahnya sampai luka, sajja tadi. Ini sajja sampai terluka wajahnya. Tentu mau marah tuh jemaah, namanya orang mau marah. Ya. Cuman pembantu perempuannya ini pintar dia. Ketika nampak majikannya ini mau marah, yakni Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu mau marah, dia bacakan ayat Allah tentang meredam marah di surah Ali Imran. Apa kata pembantunya? Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarah-amarah mereka. Lalu langsung sadar, oh iya ya wis. Jadi mau marah, langsung tahan. Dan itu orang yang terbaik kan kata Nabi, laisa syadid bisur'ah, bukanlah yang gagah itu orang yang bisa menggulat, ya bisa bisa menggulingkan lawan, bukan. Tapi alladzi yamlaku nafsu indal ghadab, orang yang gagah kuat perkasa adalah orang yang nahan marah, yang mampu menahan dirinya ketika marah. Al-Husain, Ali bin Al-Husain langsung. Lalu ini pembantu pintar, baca lagi ayat selanjutnya. Ya. Wal 'afina 'anil nas, Allah berfirman wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia. Apa kata Ali bin Al-Husain? Ya sudah. Qad adfatu anki, yang sudah kamu sudah saya maafkan sekarang. Ya, sudah melukai saya,
jatuh ceret ke wajah saya, sudah kamu saya maafkan. Saya tahan emosi saya, kamu saya maafkan. Ini cerdas lagi dibaca ayat selanjutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Apa kata Ali bin Al-Husain? Ya sudah. Idhabi wa anti hurratun liwajhillah. Ya sudah, kamu sekarang bebas, kamu saya merdekakan karena mengharap wajah Allah. Lihat jemaah, sudah berbuat salah malah dapat beruntung merdeka. Ini mutamaiz ini makhluk langka ini. Cicit Nabi ini langka ini ketiga. Oh, kalau kita sudah dibantingin tuh orang, bagaimana dia melukai kita wajah ceret. Maka ikhwan sabar. Ingat sabarnya beliau ini. Ingat. Ya. Istri misalnya mecahin namanya tangan. Itu wanita itu kadang-kadang subhanallah ya, tangannya pecah piring perang gitu. Apalagi antum marah tidak? Ingat. Dan ibu ingat ayatnya baca wal qadiminal ghaid. Ya. Wal afina 'anil nas. Ingetin suami, jangan marah, la taghdab. Ingat, saling mengingatkan. Ya. Taib. Dan memang kita dianjurkan berjemaah untuk bisa menahan marah, apalagi kalau menghadapi istri. Karena istri antum tahu karakternya, kalau cerewet itu normal, istri wajar. Nah, kalau istri marah, di antara resep kita supaya istri menjadi senang tidak marah, dua hal saja sebagaimana yang dilakukan oleh Ali diantaranya. Yang pertama, kita tinggalkan. Kalau bisa keluarkan dulu dompet yang merah, dikesek-kesek. Kalau tidak bisa juga, baru kita tinggalkan. Cuman rata-rata cuma dengan dikeluarkan yang merah itu langsung istri senyum, langsung itu marahnya hilang. Coba antum praktekkan. Istri marah, langsung keluarkan dari dompet 100, kesek-kesek, langsung. Ya. Kalau biru mungkin si rodo marah nih biru, tapi langsung merah. Ya. Insya Allah langsung aman. Baik, terus wa tahammulil adza wad darar, dan tahammul itu tahan banting atau mampu menanggung, itu tahammul. Adza gangguan, yakni menanggung gangguan, wad darar dan kesulitan-kesulitan fi sabili dakwah ilallah, dalam jalan dakwah. Contohnya Nabi, sampai Nabi terluka, sampai Nabi perang, itu dalam rangka apa? Dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Dan kita alhamdulillah jemaah, gangguan kita ini tidak seberapa, jauh dibanding para salaf dahulu. Ya. Gangguan kita paling polnya antum disebut Wahabi, ikut tok, disebut Wahabi masuk nangis. Wah. Itu tok, lainnya tidak ada. Gangguan apa lagi? Tapi yang kelima, an-nahyu anil ya'as, larangan putus asa min rahmatillah. Jangan. Makanya antum sekarang lihat ada orang sampai membenci dakwah, langsung antum ngomong, kayak ini orang sulit apa tidak, ini orang keras, ini keras orang ini, pol kayaknya ini kalau mati paling jadi ahli bid'ah. Lah, belum tentu. Bisa jadi dia menjadi orang nanti yang paling besar jasanya membela sunnah nantinya. Maka jangan putus asa. Ya. Doakan hidayah. Walau fa'alal insan ma fa'ala minal ma'asi, walaupun manusia melakukan yang berat dalam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allati yaduna syirki, yang dia di bawah kesyirikan. Artinya gini jemaah, larangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang melakukan amalan dosa-dosa di bawah kesyirikan. Artinya kalau sampai pun mati pun jangan putus asa. Walaupun ada orang mati bawa dosa selain kesyirikan atau di bawah kesyirikan, tetap jangan putus asa. Bisa jadi jemaah, misalnya ada pemabuk, ada pelacur mati. Misalnya, jemaah, pelacur belum tobat mati, lalu antum, wah ini kayaknya ahli neraka ini, sudahlah. Gimana seumur hidup melacur dia? Jemaah, dosa itu selama dosa di bawah kekufuran, kesyirikan, dan selama tidak istihlal menghalalkan dosa tersebut, walaupun dilakukan 70 tahun, tetap dia tidak batal Islamnya. Ini akidah Ahlussunnah. Sekali lagi ya, dosa yang di bawah kesyirikan, kekufuran, selama dosa di bawah kesyirikan, kekufuran tidak meyakini halalnya, tidak menghalalkan, dan dia melakukan walaupun 70 tahun, tetap tidak batal Islamnya. Kalau mati tetap masih di bawah kehendak Allah. Ada harapan dapat surga Allah, ada harapan tidak diazab oleh Allah, diampuni dosanya. Karena dosa sepenuh bumi pun Allah ampuni selama tidak mati bawa syirik. Itulah jamaah. Maka sebenarnya yang patut kita harus syukuri adalah para ulama kita.
guru-guru kita yang selalu dan terus tidak bosan-bosannya untuk membimbing umat jamaah agar di atas tauhid yang benar, jangan berbuat syirik, karena syirik demikian bahayanya. Berbeda kalau dosa itu syirik. Berbuat syirik 1 menit itu langsung batal. Istilahnya Islamnya batal, kalau mati kekal di neraka. Tapi ini minum khamar 70 tahun, melacur 70 tahun, enggak batal Islamnya. Kalau mati masih harapan masuk surga langsung, tanpa diadab pun bisa atas izin Allah. Tapi yang sujud kepada berhala 1 menit enggak ada beda dengan yang sujud 70 tahun. Sama enggak? Oh, ini mah cuma 1 menit, dosanya dikit aja dah. Lah, sujud 70 tahun kepada berhala dengan sujud 1 menit kepada berhala sama hukumnya. Kekal di neraka aja, sama, enggak ada beda. Jelas ya, itu bedakan tuh dosa syirik, dosa kufur dengan dosa di bawah kekufuran. Saya kira cukup insyaallah, nanti masuk di hadis wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.